Gadis yang dibesarkan oleh serigala pertama kali masuk kota. Sebuah mobil besar yang mirip traktor melaju cepat ke arahnya. Melihat dalam sekejap dia akan ditabrak. Gadis itu berbalik dan dengan satu tendangan membuat mobil berhenti di tempat. Kemudian dengan kuat dia menendang mobil itu dan seketika melesat sejauh 100 meter. Saat itu, tabib sakti berniat turun untuk memeriksa apakah gadis itu baik-baik saja. Namun gadis itu hanya menghitung dengan jarinya. Dan mengatakan bahwa tabib sakti tidak akan hidup lama. Begitu kata-kata itu keluar, tabib sakti langsung menyebutnya konyol. Dia bahkan mengatakan bahwa dia lebih berpengalaman daripada gadis itu. Apakah dia tidak tahu bagaimana kondisi tubuhnya? Gadis itu tidak banyak bicara, hanya mendekat dan menepuk bahunya. Dalam sekejap, tabib sakti merasakan tubuhnya sangat nyaman. Namun karena menjaga muka, dia masih bersikeras. Menganggap gadis itu hanyalah penipu di dunia persilatan. Tapi dia tidak tahu bahwa gadis itu adalah dewi yang turun untuk berlatih. Namun dia tidak menyadari kekuatannya. Mengira bahwa dirinya hanyalah gadis lugu yang berkelana di dunia persilatan. Namun tidak tahu bahwa para dewa sangat menghormatinya dan juga takut padanya. Saat dia bersiap untuk pulang, tiba-tiba muncul seorang dewa. Ternyata itu adalah keluarganya yang datang ke sini. Mereka ingin membawa gadis itu turun gunung. Dan membuatnya menggantikan wanita licik untuk menikah dengan pria kaya raya yang keras kepala. Namun gadis itu sama sekali tidak mengenal mereka. Dia mengira mereka adalah orang jahat yang datang untuk mencari masalah. Dia mengangkat tongkat dan berusaha mengusir mereka. Apakah mereka yang disebut dalam legenda? Makhluk setengah manusia setengah wanita. Aku adalah ayahmu. Gadis itu langsung terdiam. Melihat beberapa orang, dia segera menjelaskan maksud kedatangan mereka. Nenek segera menyadari bahwa mereka tidak memiliki niat baik. Meskipun begitu, dia tetap bertanya pendapat cucunya. Karena dia tahu kemampuan cucunya ini. Gadis yang polos itu, setelah mendengar ada makanan enak yang tak ada habisnya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung setuju. Sebelum pergi, nenek juga memberikan banyak mas kawin. Takut cucunya akan menderita setelah turun gunung. Dan mengingatkannya jika menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dia harus membuka kantong yang diberikan olehnya. Saat gadis itu dengan semangat mengikuti ayahnya turun gunung, wanita licik itu dengan marah mendekati gadis tersebut. Dia bahkan berkata bahwa mobil sudah penuh sehingga dia harus berjalan. Wanita licik itu awalnya berpikir ini akan memberi gadis itu intimidasi. Namun, dia tidak tahu bahwa dia akan segera membayar harga untuk kata-katanya. Setelah mereka pergi dengan mobil, gadis itu benar-benar bersiap untuk berlari turun gunung. Hanya dalam 2,5 menit, gadis itu sudah sampai di rumah Ki. Namun, begitu dia masuk, dia menemukan bahwa di dalamnya dipenuhi dengan kain putih. Belum berpengalaman, dia mengira ini adalah persiapan untuk acara pernikahan. Sementara itu, orang-orang di dalam rumah sedang mengadakan pemakaman. Siapa sangka keponakan yang tidak berperasaan ini berusaha merebut harta keluarga. Dia tidak hanya secara terbuka melanggar aturan yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Bahkan, dia mengeluarkan 5% saham untuk menyuap tetua besar. Dia ingin agar dia membantunya naik jabatan. Kemudian, dia membawa perjanjian pengalihan saham dan memaksa nenek untuk menandatanganinya. Melihat ada orang yang tidak takut mati ikut campur, pria kaya raya itu langsung marah. Dia segera memerintahkan pengawalnya untuk memberi pelajaran padanya. Namun, gadis itu hanya secara naluriah mengangkat tangannya. Pengawal itu seperti menabrak dinding dan terpental keluar. Semua orang yang melihatnya langsung tidak percaya. Siapa sangka wanita licik itu menganggap gadis itu hanya bekerja di ladang terlalu banyak, sehingga memiliki kekuatan sebesar itu. Saat itu, hadiah yang dibawa gadis itu juga tiba di lokasi. Kemudian, di tengah tatapan terkejut semua orang. Dengan satu tangan, dia menggunakan telekinesis membuat mereka ternganga. Gadis itu melihat barang-barang tidak teratur dan segera mengaturnya. Tanpa diduga, dia justru menginjak kaki wanita licik itu. Seketika itu juga membuatnya memerah. Kemudian, setelah gadis itu bertanya, dia mengetahui bahwa calon suaminya ternyata sudah meninggal. Saat dia tidak tahu harus berbuat apa, tidak ada cara lain, gadis itu hanya bisa berteriak memintanya untuk bangun. Menghidupkan kembali. Kamu tidak boleh mati. Apa kamu lupa 2000 tahun yang lalu? Nenek ini membuat keributan tentang tulang. Kita mengembalikan seekor serangga kecil yang sudah mati. Lubang mata. Jenggotnya bahkan telah dicabut olehnya. Bahkan yang mencuri dan berjualan dipukuli. Mendengar namanya saja sudah membuat mereka gemetar. Saat itu, gadis itu juga menyadari bahwa calon suaminya sebenarnya tidak mati. Jadi dia bersiap untuk membangunkannya. Namun, orang-orang yang tidak tahu melihatnya masih mengira gadis itu sedang mencari keuntungan. Segera memerintahkan anak buahnya untuk cepat menguburkan pria itu. Dan menangkap gadis itu untuk dijadikan pendamping kubur. Para pengawal segera maju dan mengelilingi gadis itu. Maaf,
Saya tidak bisa menghidupkan kembali. Kalian jangan mendekat. Melihat gadis itu tidak bermain sesuai aturan, pria kaya itu langsung mengancam dengan nenek. Berpikir bahwa selama dia bisa menyelesaikannya, kemudian mengumumkan bahwa nenek itu meninggal karena terlalu sedih. Dengan begitu, dia bisa mewarisi harta keluarga dengan sah. Tapi gadis itu tidak akan membiarkannya seperti yang dia inginkan. Memanfaatkan kesempatan, dia mendorong pria kaya itu. Melihat gadis itu terus-menerus merusak rencananya, pria kaya itu tidak bisa menahan diri lagi. Mengancam bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Dalam keadaan terdesak, gadis itu berteriak memanggil nama calon suaminya. Tak disangka, pria yang terbaring di dalam peti mati, tiba-tiba membuka mata.